Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Design Thinking. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga, jadi ini merupakan video pembelajaran yang ketiga. Kita langsung aja ngebahas terkait contoh-contohnya ya. Kalau kemarin kita udah bilang terkait permasalahan sosial, nah sekarang kita lebih rigid terhadap masalah-masalah ekonomi. Nah teman-teman, di sini ada salah satu contoh gimana sih kerjasama antara GoTo, Gojek dan Tokopedia. Jadi untuk lebih memudahkannya pembayaran kalau kita beli di Tokopedia, terus kalau teman-teman juga pengen banget dapetin diskon yang ngebayarnya juga pakai GoPay, walaupun ini the first news yang juga kita dapetin, ternyata GoTo juga udah memisahkan diri. Penyebabnya, why-nya kenapa ya nanti akan kita analisis berdasarkan berita yang ada. Tapi GoTo ini merupakan salah satu ide yang nyata, yang konkret gimana caranya menyelesaikan permasalahan economic behavior by design thinking. Pada saat kita ingin berbelanja online di Tokopedia, merchant yang sudah tersedia, tapi kita juga butuh pembayaran yang mudah. Oke, kita isi aja GoPay-nya. Kita juga punya GoPay Later, lalu kita juga bisa memanfaatkan diskon-diskon lainnya. Nah, perbankan juga contohnya adalah Living Mandiri atau ada juga BNI Wonder dan lain-lainnya, itu masih banyak sekali. Mereka juga hadir dengan application mobile atau apps mobile. Nah, teman-teman kalau yang pengen punya ide nantinya punya apps mobile pada ide design thinking di project akhirnya ini, boleh, ini adalah salah satu contohnya. Gimana caranya perbankan itu hadir di tengah masyarakat secara digital. Kita sekarang bisa tarik uang tunai tanpa menggunakan kartu, asal punya aplikasi dari Living tersebut. Jadi perbankan, dia udah melihat permasalahan apa nih, empatinya terhadap masalah-masalah nasabah. Lalu mereka juga melihat permasalahan-permasalahan dari nasabah itu, yang misalkan dia lebih suka cashless, dia lebih pengen transaksinya jauh lebih cepat, nggak mau tebel-tebel pegang uang tunai, maka dihadirkanlah aplikasi yang seperti ini. Di IDA tentunya pada saat munculnya Living Mandiri, BNI Wonder, ini banyak banget teman-teman keluhannya, permasalahan jaringan, tapi mereka nggak nyerah, mereka terus mencari inovasi dan alhasil sekarang mereka hadir jauh lebih baik lagi. Ada bentuk investasi, ada bentuk tabungan anak, tabungan pendidikan, dan lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada lagi dalam penerapan fintech. Kita sekarang udah terbiasa nih pakai QR. Nah, teman-teman tadi yang pakai Living Mandiri, sadar apa enggak? Kita tuh udah punya yang namanya QR Code. Jadi nggak cuman para pedagang aja yang punya QR Code, kita juga punya QR Code. WA juga punya QR Code, di mana kita nggak harus tanya lagi berapa sih nomor WA-nya, berapa sih nomor rekeningnya. Cukup tunjukin QR Code-nya aja, supaya teman-teman juga nggak harus mengingat begitu banyak digit angka yang harus kita hafal. Tunjukin QR Code-nya, itu merupakan iDiet yang sudah dibuat sama perbankan. Hal ini memudahkan transaksi sehari-hari. Nah, contoh lainnya lagi, di mana saat kita dulu tuh kecil orang tua selalu ngedaftarin yang namanya polis asuransi, dan cara ngeklaimnya juga susah. Di perbankan itu sudah hadir polis-polis yang sudah bisa kita pantau, atau rekan-rekan yang juga mengajukan agunan, pinjaman, dan lain-lain hal itu kita bisa pantau sendiri tanpa harus kita datang ke teller bank untuk lihat berapa besar sih bunga yang kita bayarkan, kapan sih jatuh tempo deposit saya, semua udah ada di aplikasi. Nah, maka karena dengan mobile yang begitu tinggi, perbankan ini juga sadar bahwa masyarakat ini keterbatasan waktunya permasalahan yang sangat kompleks ya. Jadi permasalahan keterbatasan waktu ini yang menyebabkan mereka hadir itu selalu di dalam apps mobile. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka berharapnya terselesaikan oleh apps mobile tersebut. Kita nggak usah ngomongin masalah jaringan, masalah keamanan datanya dulu deh. Tapi mereka sudah menginisiasi ide-ide itu saja, sudah punya rasa empati terhadap konsumen dan menyelesaikan permasalahan keterbatasan waktu konsumen dan mobilitas konsumen yang tinggi untuk dapat diselesaikan melalui aplikasi perbankan. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana penerapan design thinking, teman-teman. Ini inovasi-inovasi co-public working space kita bilang. Sekarang pekerjaan semenjak COVID itu kita udah terbiasa sama yang namanya WFH atau WFA, work from anywhere. Banyak perusahaan swasta alhasil tidak lagi menggunakan kantor. Ini untuk apa? Yaitu untuk mengurangi budget dalam hal anggaran biaya gedung.
dan mereka juga mengurangi pembayaran biaya transport karyawan, sehingga sengaja dibuatkan rapat-rapat virtual, ruang-ruang terbuka yang nyaman. Sekarang kalau kita lihat di kafe-kafe, di taman-taman seperti ini tuh udah banyak kafe-kafe yang tersedia ya teman-teman. Ini juga mengakomodir kalau misalnya kita mau kerja, kita ada meeting, kita lapar, di sekitar udah ada tempat jualan makanan yang aman dan nyaman. Nah, kemudian ada contoh lainnya dari penerapan design thinking yang based on the consumer behavior adalah sepatu. Saya ambil salah satunya adalah Nike. Ada juga jenis lainnya adalah Skechers. Jadi dia memperuntukkan sepatunya buat apa. Makanya sering kita ngelihat, oh kok ada sepatu running jalannya ke dalam mall. Ah, itu kan yang salah ya. Nah, sekarang karena tadi kita terbatas terhadap pikiran rasional. Ingat di pertemuan yang kedua kemarin saya bahas bahwa kita terbenturkan rasional dan irasional itu tipis teman-teman. Sepatu running yang kita pikir ini eye catching dipakai ke mall, eye catching untuk kita jalan dan lain-lain hal gitu ya. Ternyata ini tidak baik. Ternyata itu jauh lebih cocok memang digunakannya untuk ya running, di lintasannya untuk mereka berlari. Atau kebalikannya, sepatu yang just for walking kita pakai di running atau di olahraga-olahraga seperti Zumba dan lain-lainnya yang membutuhkan landasan pacu dari kakinya itu yang jauh lebih lebih tight, kalau saya bilang itu jauh lebih aman. Nah, kalau sepatu walking yang biasa kita pakai untuk ke mall jalan sehari-hari tapi kita pakai untuk running, bayangkan kalau tiba-tiba terjadi ankle permasalahannya ya, atau terjadi tadi masalah-masalah lecet jari kaki dan lain-lain hal. Sehingga sebenarnya desain dari sepatu ini sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah, ada lagi nih teman-teman dari idenya Airbnb. Atau kalau teman-teman yang nyari kos-kosan juga ada itu aplikasi yang namanya Ibu Kos atau Mama Kos ya. Nah, di Airbnb ini mereka dapat menampung semua rumah-rumah orang yang selama ini tidak terpakai atau yang nggak ada penghuninya, tapi tetap pengen dapat income. Gampang banget, tinggal kita fotoin aja rumahnya, kita masukin ke Airbnb, kita bisa langsung lihat lokasinya, apa aja yang tersedia, aplikasi yang ada di dalamnya, atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Dan cara kita berhubungan terhadap si pemilik rumah, itu juga ada privasinya, nggak bisa semua orang bisa ngelihat. Dan pada saat kita nge-review itu juga bisa jadi based on keputusan yang akan disampaikan para orang-orang yang akan menyewa berikutnya. Jadi dia akan ngelihat, oh reviewnya bagus nih, harganya juga murah, lokasinya juga bagus. Bahkan di Airbnb ini juga menawarkan sekarang host teladan gitu ya kalau kita lihat. Nah teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat bahwa sekarang teknologi itu udah masif, udah semakin mempunyai engagement yang semakin tinggi terhadap kita para konsumen. Bahkan dalam dunia pemasaran pun itu kita tinggal foto terus kita upload. Barang-barang yang selama ini nggak terpakai, misalnya daripada cuman terpajang di lemari, ya nyimpen di lemari doang, kita udah banyak banget marketplace yang bisa kita taruh barang kita di situ, terus kita tinggal jual. Kita bisa jelasin barangnya dalam kondisi baru ataupun bekas. Lalu kita juga bisa bandrol harganya, mau di range berapa. Orang kalau mau tawar-menawar atau melihat langsung, barangnya juga udah ada sistem COD. Jadi inilah perkembangan design thinking yang dirancang oleh dari seluruh stakeholder, baik itu pemasaran, baik itu pengiklanan, bahkan tadi kita sampaikan juga ruang-ruang publik sudah menggunakan konsep design thinking. Nah, ada juga aktivitas-aktivitas mini case study yang ada di kelas, teman-teman juga bisa semakin engagement dengan design thinking ini, teman-teman bisa dulu lihat terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar. Silahkan grouping kembali dengan teman-temannya, akan dilihat lagi empatinya terhadap masalah yang dipilih. Udah bener belum ya? Harapan saya sih tugas di akhir ini bukan menjadi sekedar tugas yang ya udah pemenuhan nilai belaka ya. Tapi teman-teman juga bisa memberikan salah satu creating idea yang dapat kita sampaikan ke masyarakat, yang dapat kita suarakan tentang ide-ide baru kita terhadap permasalahan ekonomi dan juga sosial. Nah teman-teman, demikian tadi dari video pembelajaran yang ketiga ya, yang udah kita bahas tentang contoh-contoh design thinking. Semoga semakin banyak contoh ini teman-teman semakin mudah untuk memilih proyek apa yang cocok untuk di kelompok kalian, lalu teman-teman bisa memberikan ide-ide yang kreatif lainnya. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Saya Indri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.